Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Fitri Ilhami dengan NIM 2207829. Di sini saya akan menganalisis 5 masalah dan kasus yang terjadi di Indonesia sebagai bentuk pemenuhan tugas ulangan tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Yang pertama, kisah viral cita-cita siswa dipatahkan oknum guru. Dari kasus ini, saya berhasil mengidentifikasi masalah, yaitu guru yang tidak bijaksana dalam mendukung minat siswanya menyebabkan siswa memilih jalan yang tidak sesuai dengan passionnya, dan pada akhirnya siswa tersebut gagal dalam meniti karir untuk masa depan. Mengapa kasus tersebut terjadi? Nah, dari artikel yang sudah saya cermati, kasus tersebut terjadi akibat kurangnya pengetahuan pada guru tersebut mengenai karir yang sesuai passion itu penting. Pada akhirnya menyebabkan tuntutan bagi siswa bahwa memilih cita-cita itu harus yang setara seperti dokter, polisi, tentara, guru, maupun pilot, mengabaikan minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa. Hal tersebut akan menimbulkan kesulitan pada siswa dalam meniti karirnya dan bahkan menyebabkan kegagalan. Kemudian, apa saja sih faktor-faktor penyebab masalah tersebut terjadi? Yang pertama, kurangnya kebijakan dari guru tersebut dalam memberikan pemahaman dan arahan pada siswanya. Kedua, profesi yang dianggap layak menjadi pilihan hanyalah yang setara seperti dokter, polisi, tentara, guru, ataupun pilot. Padahal seharusnya siswa memilih cita-cita sesuai minat dan bakatnya. Yang ketiga, kurangnya peran orang tua dalam mendorong anaknya untuk memilih jalan yang sesuai minat dan bakat. Keempat, siswa cenderung mudah terpengaruh oleh perkataan dari gurunya maupun dari temannya yang mengakibatkan ia memilih jalan yang salah. Rekomendasi solusi dan alternatif solusi yang saya temukan untuk kasus ini yaitu sebaiknya seorang guru paham bahwa meniti karir itu harus sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki, mengarahkan siswanya untuk memilih jalan yang baik untuk masa depan, dan memberikan pemahaman bahwa setiap profesi itu baik asal tidak melanggar norma yang berlaku. Ada baiknya seorang guru bijak dalam mengarahkan siswanya, apalagi dalam hal yang menyangkut masa depan. Ada hal yang bisa dilakukan agar siswa tidak salah memilih jalan untuk masa depannya, yaitu tes minat bakat. Tes minat bakat dapat dilakukan oleh guru bimbingan konseling di sekolah pada siswa, yaitu berupa konsultasi. Kasus yang kedua yaitu serba-serbi kebijakan masuk sekolah jam 5 subuh di NTT. Saya berhasil mengidentifikasi masalah dari kasus ini, yaitu kebijakan tersebut menuai kontroversi dan pendapat yang beragam dari netizen. Masalahnya, kebijakan tersebut dianggap kurang efektif bagi sebagian masyarakat karena jalanan yang masih gelap dan sepi serta udara yang dingin di jam tersebut bisa saja berdampak buruk bagi siswa. Mengapa masalah tersebut terjadi? Menurut guru di sekolah tersebut, siswa harus dibiasakan bangun jam 4 subuh dan sudah ada di sekolah jam 5 subuh. Faktor-faktor penyebab masalah ini terjadi: pertama, rendahnya mutu pendidikan di daerah tersebut, sehingga tujuan adanya kebijakan ini untuk memulihkan dan meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, banyak di antara siswanya yang kurang disiplin terhadap waktu, sehingga hal ini dapat melatih kedisiplinan siswa. Rekomendasi solusi dan alternatif solusi yang saya temukan pada kasus ini yaitu kebijakan ini akan mudah diterapkan apabila siswa tidak terlalu terbebani dengan tugas-tugas sekolah. Dengan demikian, waktu istirahat siswa akan lebih efektif untuk menyiapkan diri berangkat sekolah pada pukul 5 seperti pada kebijakan. Kebijakan tersebut telah banyak dievaluasi dan dilakukan uji coba sebelumnya. Juga berencana untuk bekerja sama dengan sejumlah kampus negeri dan swasta di Indonesia. Kasus yang ketiga yaitu 2 remaja pelaku kelitih di Magelang masih pelajar SMK. Hasil analisis masalah yang saya dapatkan pada kasus ini yaitu remaja yang melakukan tindak kriminal kelitih ini merupakan pelajar SMK yang ada di fase di mana mereka mencari kesenangan untuk menghibur dirinya. Namun yang menjadi permasalahan adalah tidak sedikit pelajar yang menyimpang dan melakukan tindak kriminal sebagai pemuas kejenuhannya. Mengapa masalah ini terjadi?
Tentunya, masalah ini dapat terjadi karena pergaulan yang bebas dan kurang pantauan dari orang tua. Kemudian, faktor-faktor penyebab masalah ini terjadi, yang pertama, kurangnya pantauan dari orang tua dan kurangnya sosialisasi dari pihak sekolah mengenai bahayanya tindak kriminal. Yang kedua, pergaulan bebas dan terlalu dewasa untuk umur pelajar seperti remaja tersebut. Yang ketiga, kurangnya rangkulan pada siswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif di sekolah. Rekomendasi solusi dan alternatif solusi yang saya temukan pada kasus ini yaitu dilaksanakannya sosialisasi rutin oleh pihak sekolah, baik oleh guru di kelas maupun dari pihak polisi mengenai bahayanya tindak kriminal. Kasus yang keempat yaitu ChatGPT dan disrupsi peran guru. Dari kasus ini, saya berhasil menganalisis masalah yaitu kemunculan ChatGPT berpengaruh pada dominasi peran robot di kehidupan sehari-hari, khususnya dunia pendidikan. Pengaruhnya bisa sampai mendisrupsi peran guru. Hal ini menjadi fenomena yang mengkhawatirkan, ditambah dengan perilaku generasi masa kini yang umumnya menyukai budaya instan. Mengapa masalah ini terjadi? Karena zaman yang semakin modern dan adanya pengaruh globalisasi menyebabkan ChatGPT dipilih sebagai cara instan dan simpel untuk mengerjakan sesuatu atau penyelesaian tugas. Kemudian, faktor-faktor penyebab masalah ini terjadi. Yang pertama, sulitnya penyelesaian tugas yang dirasakan oleh siswa sehingga menyebabkan siswa mencari cara yang memudahkan mereka dalam penyelesaian tugas. Yang kedua, adanya situasi tertentu yang membiasakan siswa untuk lebih menggunakan ChatGPT seperti pembelajaran online yang tak jarang siswa kurang menangkap materi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, adanya pembiasaan budaya serba instan pada generasi masa kini. Rekomendasi solusi dan alternatif solusi yang saya temukan dalam kasus ini yaitu ChatGPT merupakan fenomena yang efektif di masa modern bagi sebagian orang. Namun, untuk menghindari peran guru yang tak lagi dipentingkan, ada baiknya pihak sekolah menyeimbangkan atau membatasi penggunaan ChatGPT ataupun budaya yang instan. Guru berperan dalam membentuk karakter muridnya. Tidak dapat digantikan oleh hal lain yang malah akan merusak karakter dari murid. Kasus yang kelima yaitu rendahnya motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Dari kasus ini, saya berhasil menganalisis masalah, yaitu perkembangan teknologi membawa dampak begitu besar dalam kehidupan, terutama dalam pendidikan. Sebagian besar siswa telah terbiasa oleh budaya teknologi yang serba instan, yang menyebabkan motivasi belajar siswa menjadi rendah. Mengapa hal ini terjadi? Teknologi yang semakin berkembang menyebabkan siswa memilih sistem pembelajaran yang lebih menarik daripada penuturan materi oleh guru di kelas yang terkesan membosankan. Kemudian, faktor-faktor penyebab masalah ini terjadi. Yang pertama, proses pembelajaran yang tidak mengikuti perkembangan zaman, menyebabkan siswa bosan dalam menyimak materi di kelas. Yang kedua, kurangnya sosialisasi dari sekolah untuk membatasi siswa menggunakan teknologi. Yang ketiga, orang tua yang mengabaikan anaknya dan membebaskan dalam menggunakan teknologi. Rekomendasi solusi dan alternatif solusi yang saya temukan dalam kasus ini yaitu dilakukannya sosialisasi oleh guru di sekolah agar siswa membatasi dalam penggunaan teknologi. Peran orang tua juga sangat penting untuk menumbuhkan motivasi belajar pada anak. Tidak mengabaikan anak saat anak berlebihan dalam menggunakan teknologi dan mengabaikan pembelajaran. Itulah hasil analisis saya pada masalah dan kasus yang terjadi di Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.